warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Tania Hati Ramadhani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang letter of credit and self-deposit box. Di mana tentunya yang akan saya bahas itu ada pengertiannya, jenis, mekanisme, dan yang terakhir itu kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu self deposit box itu merupakan salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan kotak atau box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut. Nah, SDB atau Safe Deposit Box ini juga dilengkapi dengan dua buah anak kunci yang berbeda, yaitu Customer Key, yaitu anak kunci Safe Deposit Box yang dipegang oleh nasabah, dan yang kedua itu Master Key, yaitu kunci utamanya, yaitu anak kunci yang dipegang oleh pihak bank. Lanjut, dokumen yang bisa disimpan dalam Safe Deposit Box yang pertama yaitu sertifikat tanah, yang kedua saham, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat surat perjanjian, yang kelima obligasi, yang keenam surat nikah, ketujuh akta kelahiran, delapan surat paspor, yang kesembilan surat atau dokumen lainnya. Nah, barang yang tidak boleh atau sebaiknya disimpan dalam safe deposit box ini adalah seperti senjata api atau bahan peledak. Yang kedua itu segala macam barang yang diduga dapat membahayakan atau merusak safe deposit box. Yang ketiga itu barang-barang yang sangat diperlukan saat keadaan darurat seperti surat puasa. Nah, lanjut. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang pertama itu uang sewa safe deposit box yang nilai tergantung tipe yang telah dibutuhkan oleh masing-masing nasabah serta jangka waktu yang dibutuhkan oleh nasabah. Pembayaran itu biaya sewa biasa itu per tahun. Nah, yang kedua yaitu setoran jaminan. Itu merupakan bentuk antisipasi yang diperuntukkan untuk mengganti kunci safe deposit box apabila suatu saat kunci nasabah hilang dan tempat SDB harus dibongkar. Nah, akan tetapi jika suatu saat kunci safe deposit box sampai batas waktu sewa, safe deposit box tidak hilang, maka setoran jaminan kunci dapat diambil. Nah, lanjut itu syarat kontak SDB yaitu atau disebut juga safe deposit box. Nah, yang pertama yaitu penyewa harus jujur menurut penilaian bank bersangkutan. Yang kedua itu pengontrak harus memberikan jati dirinya seperti KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Yang ketiga itu penyimpanan dan pengambilan barang. Penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh pengontrak atau penyewa safe deposit box. Yang keempat yaitu penyimpanan dan pengambilan barang. Penyimpanan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan bank bersangkutan. Nah, selanjutnya itu prosedur pembukaan safe deposit box. Yang pertama, calon nasabah safe deposit box harus mengajukan permohonan kepada bank dan calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian. Yang kedua itu pengontrak atau penyewa safe deposit box harus membayar terlebih dahulu uang kontrak atau sewa. Yang ketiga itu pengontrak harus mengembalikan kunci boxnya apabila kontraknya habis. Dan apabila pengontrak atau penyewa meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanan ada ahli waris yang sahnya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang patut diperhatikan oleh nasabah. Yang pertama, adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang jaminan kunci, dan denda keselamatan pembayaran sewa. Yang kedua itu tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam safe deposit box. Yang ketiga itu menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan pihak lain. Nah, yang keempat itu memperlihatkan barang yang disimpan jelas sewaktu-waktu diperlukan oleh bank.
Nah, yang kelima yaitu jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan kunci akan digunakan sebagai biaya pengganti kunci dan bongkaran safe deposit box yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewanya. Yang terakhir yaitu memiliki daftar isi dari safe deposit box dan menyimpan fotokopi dokumen tersebut di rumah untuk referensinya. Nah, di sini ada skema safe deposit box, di mana nasabah itu datang langsung ke bank syariah dengan membawa identitas seperti KTP, SIM, paspor, dan yang lainnya. Selanjutnya itu nasabah mengisi form yang telah disediakan oleh lembaga. Nah, lalu nasabah menunjukkan nomor rekening, nomor rekening dan jenis rekening apakah tabungan atau giro. Nah, petugas menyerahkan formulir sewa, eh, permohonan sewa safe deposit box yang harus diisi nasabah. Lalu, setelah itu petugas bank melakukan kontrak perjanjian eh, hubungan dengan nasabah tentang besarnya pembayaran sewa dan uang jaminan kunci yang telah disepakati. Lalu penyewa atau nasabah menandatangani akad dan melakukan ijab kabul. Baru satu deposit box dipakai dengan dua anak kunci. Satu master key dipegang oleh bank dan satu anak kunci lainnya dipegang oleh penyewa. Nah, selanjutnya itu nasabah memberikan uang sewa kepada lembaga sesuai dengan ketentuan atau izinnya. Nah, terakhir itu nasabah dan membawa berkas yang akan disimpan dan diikuti oleh pegawai bank. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan safe deposit box di mana uh, keuntungan bagi lembaga dengan mengadakan layanan jasa SPB kepada nasabah yang pertama itu memperoleh jasa biaya sewa yang telah disetorkan oleh masyarakat dan nasabah ke lembaga. Yang kedua yaitu mendapatkan biaya mengendap dari nasabah melalui biaya setoran jaminan dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan nasabah mendapatkan beberapa keuntungan antara lain. Yang pertama yaitu terjaminnya kerahasiaan isi dari SPB yang nasabah simpan karena lembaga tidak perlu tahu isi SPB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu terjaminnya benda berharga atau dokumen dari beberapa ancaman seperti halnya kebakaran dan pencurian. Selanjutnya itu kita masuk ke letter of credit, di mana pengertiannya itu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh sebuah bank penerbit setelah adanya permintaan dari seorang importer yang ditunjukkan kepada eksportir dengan perantara bank sebagai pihak ketiga yang akan melakukan pembayaran. Nah, di mana ada fungsinya itu yang pertama menyelesaikan masalah ekspor impor, yang kedua itu memberikan keuntungan, yang ketiga fasilitas kredit, yang terakhir itu menjadi jaminan. Nah, selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam letter of credit itu yang pertama applicant itu adalah pihak yang diminta dan memerintah kepada bank untuk membuka letter of credit untuk keuntungan penerima. Yang kedua itu beneficiary itu adalah penjual atau eksportir yang diberi hak untuk menarik sejumlah uang negara dalam letter of credit dengan memenuhi semua persyaratan yang diminta atau pihak yang mendapatkan manfaat dari terbitnya. Yang ketiga yaitu opening atau issuing bank. Nah, di mana yang artinya itu bank yang membuka LC untuk kepentingan beneficiary. Di dalam LC ditentukan persyaratan yang diminta oleh pembuka, persyaratan yang mana harus dipenuhi oleh beneficiary. Nah, yang keempat yaitu bank, di mana bank yang menerima dan meneruskan kepada beneficiary atau bank yang lain ditunjuk dalam letter of credit. Yang kelima yaitu negotiating bank, di mana itu bank yang mengambil alih dokumen yang dipersilakan dalam letter of credit. Nah, menegosiasi ini atau mengambil alih adalah membayar terlebih dahulu kepada beneficiary atas dokumen yang disyaratkan dalam letter of credit dan kemudian menagih kepada bank
pembuka letter of credit dengan mengirimkan dokumen yang telah diambil alih. Nah, terakhir itu confirm bank. Nah, di mana bank yang ikut menjamin suatu letter of credit atas permintaan dan otorisasi dari issuing bank. Nah, selanjutnya itu ada syarat letter of credit. Yang pertama yaitu bill of lading atau RWB, di mana ini adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Nah, selain membuktikan barang telah dikirim, bill of lading juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Nah, yang kedua yaitu faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirimkan oleh eksportir. Nah, dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Nah, selanjutnya yaitu asuransi. Nah, asuransi ini barang yang dikirimkan ke luar negeri harus diasuransikan, di mana asuransi berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan. Nah, apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan barang di sepanjang perjalanan, kerugiannya akan ditanggungjawabkan oleh pihak asuransi. Nah, selanjutnya itu packing list. Nah, di mana dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti namanya packing list memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Nah, yang kelima yaitu uh, yang kelima yaitu uh, certificate Certificate of Inspection. Nah, sebelum dikirim ke luar negeri, barang harus melewati bagian diperiksa terlebih dahulu. Nah, apabila lolos, pengiriman akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection. Nah, lanjut, itu ada jenis-jenis letter of credit. Di mana yang pertama itu revocable letter of credit. Nah, pada jenis ini, letter of credit yang dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary. Nah, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu letter of credit yang dapat ditarik kembali atau dibatalkan tidak menciptakan suatu ikatan hukum antara pihak bank atau beneficiary. Nah, sebenarnya bentuk ini kurang tepat apabila disebut letter of credit karena tidak mengandung jaminan bahwa wesel-wesel itu akan dibayar ketika diajukan. Mengingat pembatalan mungkin kalau terjadi tanpa pemberitahuan kepada beneficiary. Nah, yang kedua itu irrevocable letter of credit. Nah, ini yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak, baik itu pembeli, penjual, maupun pihak bank yang bersangkutan. Nah, selama jangka waktu berlaku yang ditentukan dalam letter of credit ini, issuing bank tetap menjamin untuk membayar, mengakses, atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik atas letter of credit tersebut. Asalkan syarat-syarat dan kondisinya ditetapkan di dalam terpenuhi. Yang ketiga yaitu convertible irrevocable letter of credit. Dianggap, nah, jenis yang ketiga ini dianggap sebagai letter of credit yang paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima. Karena pembayaran atau pemesanan yang ditarik atas letter of credit ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh execution bank bila segala syarat-syarat dipenuhi serta tidak mudah didapat dengan sifatnya itu irrevocable. Yang keempat itu check payment letter of credit. Nah, merupakan yang pembayaran itu secara tunai atau langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Nah, biasanya ada proses pembayaran letter of credit. Mekanismenya itu di mana perjanjian tentang cara pembayaran dengan letter of credit oleh importer dan eksportir. Nah, yang kedua itu importer membuka letter of credit dan di negaranya dengan mengisi permohonan letter of credit. Yang ketiga yaitu Asian Bank mendatangani letter of credit tersebut sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir. Nah, begitu pula sebaliknya, importer akan menjamin pula sebuah pembayaran yang dilakukan oleh bank.
Yang nomor 4 itu dengan disebutkan letter of credit tersebut, berarti kredit telah tersedia bagi importer untuk mengantar barang dari eksportir. Nah, yang nomor 5 itu advice terhadap letter of credit itu dilakukan oleh confirming bank atas perintah isi bank guna memperkuat jaminan pembayaran letter of credit pada eksportir. Yang nomor 6 itu wesel dan dokumen pengiriman barang diperiksa oleh confirming bank sebagai tanda persetujuan pengiriman barang. Yang nomor 7 itu wesel dan dokumen tersebut oleh confirming bank dikirimkan kepada issuing bank. Nah, nomor 8 itu setelah wesel tersebut ditandatangani oleh issuing bank, maka barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirimkan kepada importir setelah menandatangani first set. Nah, nomor 9 itu pada waktu telah terjadi transaksi pembayaran antara eksportir dengan confirming bank melalui negosiasi atas dokumen ekspor. Importer dengan issuing bank melalui debit rekeningnya di bank yang bersangkutan dan confirming bank dengan issuing bank melalui reimbursement atas letter of credit tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kelebihannya. Yang pertama yaitu uh, import yang pertama itu importer dapat menerima pembayaran secara berkelanjutan menggunakan hak kepemilikan yang tercantum pada LIC. Nah, kedua yaitu pihak eksporter dan importer terbebas dari pengaruh kurs mata uang asing yang fluktuatif. Dan ketiga itu eksporter dijamin mendapatkan pembayaran atas barang yang sudah dikirimkannya ke luar negeri. Keempat yaitu tersedianya pilihan kendaraan melalui dan bagi importer dan eksportir. Nah, jika ada kelebihan, bisa ada juga kekurangan yang dimana ada yang pertama itu importer harus menanggung biaya tambahan di luar harga produk. Yang kedua, yaitu memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurus berkas. Ketiga, yaitu bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau tidak sesuai produk yang dikirimkan oleh eksportir. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.